Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 661, Dulu dan Sekarang. Beberapa detik kemudian, dia melepaskan teknik Heaven Splitting Sword, dan kedua serangan pedang itu bertabrakan. Gelombang kejut akibat dampaknya menyapu, dan rasanya seperti gempa bumi meletus. Getaran tersebut menyebabkan seluruh sekte Beisuan bergetar hebat. Kemanapun gelombang kejut lewat, semuanya menjadi debu. Bahkan dua patung singa batu di pintu masuk pun hancur. Beberapa murid sekte Beisuan yang belum mundur tidak dapat menghindari gelombang kejut, dan mereka mati sambil mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Kedua serangan pedang itu terkunci dalam jalan buntu, mengeluarkan suara yang tajam saat mereka bentrok. Kemudian, Fang Yangqing tidak tahan lagi dan mundur beberapa langkah. Ekspresinya berubah drastis. Ye Chen juga tidak melakukannya dengan mudah. Meskipun dia tidak mundur, pedang di tangannya benar-benar patah. Jelas sekali bahwa pedang Bai Lixiong memiliki tingkat yang lebih rendah dan tidak mampu bersaing dengan pedang lawannya. Karena pedangmu patah, aku akan memberimu kompensasi dengan pedang lain. Dia memandang Bai Lixiong dan berkata dengan tenang. Ketika Bai Lixiong mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tuan. Ya, pedang ini bukanlah sesuatu yang istimewa bagiku. Itu tidak ada nilainya. Jika rusak, biarlah. Ketika Fang Yangqing melihat bahwa Ye Chen bahkan tidak memiliki pedang, dia mencibir. Sampah, kamu bahkan meminjam pedang dari orang lain. Sepertinya saya melebih-lebihkan Anda. Aku akan membunuhmu sekarang. Ekspresi Fang Yangqing sangat suram saat dia melihat serangan pedangnya diblokir oleh serangan pedang Ye Chen. Dia tidak bisa maju lebih jauh. Ini sungguh memalukan. Penatua Zhou memberinya waktu 5 detik, jadi dia ingin menyelesaikan semuanya dalam 5 detik. Menurutnya, dia seharusnya bisa membunuh Ye Chen semudah menghancurkan semut. Dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika seorang penggarap alam kenaikan abadi dapat mengeluarkan kekuatan seperti itu, apa yang akan terjadi jika dia melangkah ke alam transenden atau alam suci? Tanpa ragu-ragu lagi, Fang Yangqing menyerang Ye Chen lagi. Kali ini, dia mengeluarkan setetes esensi darah dan memasukkannya ke dalam pedang. Begitu dia melakukannya, pedang itu bergetar hebat dan memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Kemudian, ia meledak dengan kekuatan. Fang Yangqing sangat yakin bahwa serangan pedang ini dapat membunuh ahli manapun. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan melanda Ye Chen dan Bai Lixiong. Tubuh Ye Chen bergetar hebat beberapa kali, dan darahnya melonjak. Jika dia tidak menstabilkan tubuhnya, dia pasti akan terlempar. Luka samar muncul di sekujur tubuhnya. Untungnya, kekuatan naga darah telah membentuk penghalang di sekeliling tubuhnya untuk memblokir sebagian besar kerusakan. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, Ye Chen sepertinya dilalap lautan api. 1 detik, 2 detik, 5 detik kemudian, Fang Yangqing mencabut pedangnya. Dia basah kuyup oleh keringat. Di matanya, semuanya sudah berakhir. Dia memandang Penatua Zhou, mengangkat dagunya, dan melaporkan kabar baik, Penatua, saya tidak mengecewakan Anda. Sampah itu. Sebelum dia selesai berbicara, Penatua Zhou memperhatikan sesuatu dan ekspresinya berubah secara drastis. Hati-hati, Fang Yangqing tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya terkunci. Namun, saat dia hendak mencabut pedangnya lagi, sepasang tangan tiba-tiba meraih bahunya dari kedalaman lautan api, dan menariknya masuk. Di dalam lautan api, Fang Yangqing melihat sepasang mata iblis. Kamu belum mati. Kilatan dingin muncul di lautan api, dan pedang yang belum lepas dari sarungnya melayang di depannya. Pedang surga pembunuh naga. Dia bahkan merasa tertekan oleh pedang ini. Enyah. Dia mencoba untuk menebas pedang berbahaya di depannya, tetapi menemukan bahwa dia tidak hanya tidak dapat menebasnya, tetapi pedangnya sendiri, tetapi pedangnya juga roboh sepenuhnya. Ini, pedang apa ini? Mulut Fang Yangqing ternganga. Saat dia panik, Ye Chen mencengkeram gagang pedangnya dengan satu tangan, dan kemudian melepaskan teknik pedang segudang. Pada saat itu, dunia menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan angin menderu-deru. Ye Chen sangat menyadari kekuatan pedang langit pembunuh naga. Ini adalah kartu asnya. Itu jauh melampaui semua pedang spiritual lainnya. Jika teknik pedang Chen Tianli ditambahkan ke dalam campuran, ahli alam suci bahkan tidak akan punya peluang. Bang! Di dalam lautan api, Fang Yangqing mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi sia-sia.
Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang itu menembus tubuhnya. Gelombang kejut yang kuat mengirimnya terbang keluar dari lautan api ke arah Penatua Zou. Bang! Mayat berlumuran darah jatuh di depan Penatua Zou. Pada saat ini, ekspresi Penatua Zou sangat ganas. Sampah dari 5 tahun lalu itu benar-benar membunuh seorang jenius dari Sekte Bei Xuan tepat di depannya. Dia merasakan pipinya terbakar. Itu sungguh memalukan. Ye Chen, beraninya kamu. Beraninya kamu menyakiti begitu banyak murid sekte saya. Saya, secara pribadi akan menekanmu hari ini. Penatua Zou tidak bisa lagi duduk diam dan berteriak dengan marah. Kemudian, sosoknya melintas dan muncul di depan Ye Chen. Jubah panjangnya menari tertiup angin, dan pedang di tangannya memancarkan kekuatan murni. Auranya tak tertandingi. Penatua Zou secara pribadi telah mengambil tindakan. Elder Zou adalah ahli alam Raja Suci. Orang itu sudah mati. Penatua Zou, murid Sekte Bei Xuan yang menahan napas berseru ketika mereka melihat Penatua Zou bergerak. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Ye Chen membunuh kakak senior Fang Yang Qing, tidak mungkin dia bisa menghadapi Penatua Zou. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya merasakan kekuatan Penatua Zou. Orang ini jelas bukan seorang kultivator alam Raja Suci biasa, dan lebih menakutkan dari kebanyakan orang. Saat dia menyerang, dia memicu badai. Ye Chen bahkan tidak punya waktu untuk melihat sinar cahaya apa itu sebelum rambutnya berdiri. Bereaksi secara naluriah, dia menarik pedang langit pembunuh naga untuk memblokirnya. Bang! Sayangnya, meskipun pedang langit pembunuh naga berhasil memblokir sebagian dari kekuatan Penatua Zou, sebagian di antaranya masih ditransmisikan ke tubuh Ye Chen, membuatnya terbang seperti bola meriam. Penatua Zou terlalu mendominasi. Sebelum Ye Chen bisa menstabilkan dirinya, Penatua Zou muncul di hadapannya lagi. Dia tidak terus menggunakan pedangnya. Sebaliknya, dia membanting telapak tangannya ke dada Ye Chen. Puci, darah menyembur keluar dari mulut Ye Chen saat darah di tubuhnya bergejolak, tulangnya mengerang, dan organ dalamnya bahkan tampak bergeser. Kekuatan serangan ini sangat mengejutkan. Menghadapi Penatua Zou, Ye Chen tampaknya tidak penting. Perasaan bahaya yang mendalam muncul dari lubuk hati Ye Chen. Beraninya seekor semut kecil bersikap kurang ajar. 5 tahun lalu, kamu adalah sampah. Bahkan jika Anda berhasil mencapai alam kenaikan abadi, tidak ada yang berubah, kata Penatua Zou dengan dingin setelah mengirim Ye Chen terbang. Sedetik kemudian, Penatua Zou muncul di belakang Ye Chen dan menyerang dengan telapak tangannya lagi, membuatnya terbang lagi. Bab 662, kamu yang pertama. Ye Chen berada di udara. Dia mengetahui perbedaan di antara mereka dan tidak ragu untuk berkomunikasi dengan makam samsara. 3 sosok tua muncul. Mereka bisa merasakan sesuatu telah terjadi pada Ye Chen di luar. Tuan, siapa yang bisa membantu saya? Duan Leiren menghela nafas. Saya sedikit istimewa. Saya tidak bisa meninggalkan makam samsara tanpa pil realitas ilusi kuno. Tolong jangan salahkan saya, murid saya. Saya tidak peduli dengan orang di luar itu, Lin Qingxuan berkata dengan ringan, dan saya tidak peduli untuk bergerak. Jangan lihat aku. Begitu dia selesai berbicara, Lin Qingxuan menghilang. Betapa tidak bertanggung jawabnya. Tatapan Ye Chen hanya bisa tertuju pada Dewa Abadi. Dia tidak tahu betapa kuatnya Dewa Abadi. Dia hanya mendengar dari Duan Leiren bahwa pihak lain mahir dalam alkimia, penyempurnaan senjata, dan sebagainya. Ia dianggap jenius sejak zaman kuno. Dewa Abadi merasakan tatapan berapi-api Ye Chen dan menghela nafas. Sepertinya hanya aku yang bisa bergerak. Namun, orang di luar memang jauh lebih kuat darimu. Kalau begitu, aku akan mengajarimu jurus yang disebut pedang Dao yang tidak bisa dihancurkan. Saya belum banyak membenamkan diri dalam pedang Dao dalam hidup saya, hanya pedang Dao yang tidak bisa dihancurkan. Ini juga satu-satunya teknik pedang yang bisa kuajarkan padamu. Aku akan meminjam tubuhmu sebentar. Untuk mencegah jiwa ketuhananku menghilang, aku hanya akan meminjamnya selama 10 detik. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen merasakan kekuatan tak terlihat memenuhi seluruh tubuhnya. Beberapa detik kemudian, dia kembali ke dunia luar. Ye Chen tersenyum saat dia melihat Penatua Zou turun dengan kekuatan mengerikan. Dia bahkan tidak bergerak, tangannya di belakang punggung. Penatua Zou terkejut dengan pemandangan ini. Namun, samar-samar dia bisa merasakan bahaya dari Ye Chen. Oleh karena itu, dia menghunus pedangnya dan menebas leher Ye Chen. Saat pedang hendak mendarat,
Ye Chen membuka jarinya dan kemudian menutupnya dengan tiba-tiba. Cabang pohon biasa tiba-tiba muncul di Hannya. Hari ini, aku akan menggunakan cabang ini untuk mengajarimu pedang Dao yang tidak bisa dihancurkan. Ye Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mungkinkah semua tokoh perkasa suka menggunakan ranting sebagai pengganti pedang? Duan Leiren juga seperti ini, begitu pula dengan Dewa Abadi. Penatua Zhou secara alami memperhatikan pemandangan ini. Dia mencibir, sampah, menurutmu kamu adalah Ye Xitian. Konyol. Ye Xitian menekan segalanya dengan satu cabang bunga plum karena dia memiliki kekuatan. Kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatannya. Saat dia berbicara, aura Penatua Zhou menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Ye Chen menutup matanya dan auranya menjadi halus. Itu. Kata-kata Dewa Abadi terus terngiang-ngiang di telinganya. Pedang Dao yang tidak bisa dihancurkan. Segala sesuatu tidak dapat dihancurkan, tetapi segala sesuatu dapat dihancurkan. Dihancurkan. Tiba-tiba, dahan pohon itu bergerak dan mulai memancarkan aura pedang tajam yang turun dari langit. Dalam sekejap, bahkan sebelum Penatua Zhou bisa menyentuh Ye Chen, kekuatan misterius menghentikan pedangnya di udara. Ini bukan kekuatan dari seorang penggarap alam kenaikan abadi. Ekspresi Penatua Zhou berubah drastis. Perasaan bahaya menyelimutinya, dan segera mengeluarkan setetes esensi darah. Pada saat yang sama, jari-jarinya membentuk segel. Esensi darahnya tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan terkondensasi menjadi pedang hantu, yang turun dari langit saat ia menyerang Ye Chen. Ini adalah teknik bela diri terkenalnya. Teknik pengorbanan esensi darah surgawi. Saat pedang hantu hendak mendarat, Ye Chen membuka matanya. Pedang Dao yang tidak bisa dihancurkan, bangkitlah. Dalam sekejap, semua energi spiritual dalam radius 10 mil berkumpul menuju cabang pohon di tangan Ye Chen, yang kemudian terkondensasi menjadi jutaan anak panah. Pedang Dao yang tidak bisa dihancurkan, turun. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, anak panah yang padat itu melesat menuju pedang hantu, dan kemudian bertabrakan dengannya. Bang! Getaran melanda Sekte Beisuan, menyebabkan tanah retak, dan bahkan gerbang di pintu masuk runtuh. Ledakan dari dampaknya berubah menjadi lautan api yang tak ada habisnya. Mata Penatua Zhou melebar, dan darahnya melonjak saat dia mundur. Dia sebenarnya dipaksa kembali. Kekuatan ini sebenarnya melampaui alam Raja Suci. Bukankah anak ini memiliki akar yang fana? Bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatan seperti itu? Terengah-engah, Penatua Zhou menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Melihat Ye Chen, dia sangat terkejut. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan ahli alam kenaikan abadi. Apakah orang ini menyembunyikan tingkat kultivasinya? Ya, itu pasti. Anak ini jelas merupakan seorang Saint King Realm yang sedang berkultivasi, jika tidak maka mustahil untuk dijelaskan. Namun, bagaimana seorang kultivator dengan akar fana dapat mencapai tingkat ini hanya dalam 5 tahun? Wajah Penatua Zhou menjadi semakin merah. Jika Ye Chen memiliki akar fana, lalu siapa dia? Membunuh. Sambil mengaum, Penatua Zhou menyerang Ye Chen seperti orang gila. Dia memuntahkan seteguk darah ke pedangnya, dan kemudian melepaskan serangan pedang. Pedang Qi merobek segalanya, dan dunia berubah warna karena serangan pedang ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Cabang di tangannya berayun dengan lembut. Pedang Dao yang tidak bisa dihancurkan, gerbang pedang. Begitu dia selesai berbicara, cabang itu benar-benar memancarkan cahaya keemasan, yang sepertinya mengandung kekuatan duniawi. Sebuah gerbang emas tiba-tiba muncul, dan cabang itu terbang dari lengan Ye Chen dan melewati gerbang emas, menembak ke arah Penatua Zhou. Bang! Cabang pohon bertabrakan dengan pedang Penatua Zhou, dan pedang Qi tiba-tiba menghilang. Pedangnya hancur. Itu berubah menjadi bubuk. Penatua Zhou tidak tahan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur dan menabrak dinding, yang kemudian runtuh. Dia tidak punya peluang sama sekali. Setelah 10 detik, Ye Chen merasakan Dewa Abadi pergi dengan tenang. Berat, hanya ada 3 gerakan dalam pedang Dao yang tidak bisa dihancurkan. Bangkit, turun, dan gerbang pedang. Langkah ketiga adalah langkah membunuh. Apakah kamu ingat? Mengerti. Ye Chen berjalan menuju Penatua Zhou perlahan. Langkah kakinya sangat ringan, namun entah mengapa tetap mengancam. Penatua Zhou memuntahkan seteguk besar darah. Dia ingin bangun, tetapi dia menyadari ada kaki besar yang menginjak wajahnya. Puci, wajahnya terbanting ke tanah, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Ini adalah bagian dari kaki sampah itu. Sekarang,
Antara kamu dan aku, siapakah yang menjadi sampah? Suara dingin Ye Chen terdengar. Wajah Penatua Zhou berubah sangat ganas ketika dia mendengar itu. Dia tidak hanya merasa terhina, tetapi dia juga merasakan kekuatan hidupnya semakin menjauh. Seluruh dunia menjadi gelap. Dia menatap Ye Chen dari sudut matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa penggarap akar fana yang ditolak Sekte Bei Xuan 5 tahun lalu akan menjadi ahli terkemuka. Mengapa? Bagaimana? Bahkan jika anak ini memiliki keberuntungan yang menantang surga, mustahil baginya untuk menjadi seperti ini. Hanya pada saat inilah, ketika kematian tiba, Penatua Zhou menyadari betapa kejamnya kenyataan. Saya melakukan ini bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk guru saya dari Sekte Dewa Medis, lanjut Ye Chen. Meskipun Sekte Dewa Medis telah menurun, dengan adanya saya, sekte tersebut pasti akan kembali ke masa kejayaannya. Dan kejayaan ini akan dibangun di atas mayat para ahli pegunungan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya. Kamu yang pertama. Babak 663, Mu Waning. Mata Penatua Zhou menyipit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, niat membunuh yang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat dia sadar kembali, dia merasakan bilah pedang dingin menempel di lehernya. Hanya satu langkah yang diperlukan untuk mengakhiri hidupnya. Sayangnya, saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Para murid fraksi Bei Xuan sangat pendiam. Jika Penatua Zhou bukan tandingannya, siapa yang bisa melawannya? Yang paling penting, ketua sekte dan tetua lainnya telah pergi ke alam rahasia di pegunungan Kunlun, meninggalkan tetua Zhou yang bertanggung jawab atas sekte tersebut. Siapa yang menyangka sekte tersebut akan diserang hari ini? Sudah berapa tahun? Pembudidaya individu dan sekte kecil bukanlah tandingan sekte Bei Xuan, dan sekte besar tidak akan repot-repot berurusan dengan sekte Bei Xuan. Oleh karena itu, sekte Bei Xuan selalu aman. Namun, tidak ada yang mengira iblis ini akan muncul secara tiba-tiba. Penatua Zhou memelototi Ye Chen dan berkata, Ye Chen, bahkan jika kamu membunuhku, masalah ini akan tetap disalahkan pada sekte Dewa Medis. Jika saatnya tiba, tuanmu harus memikul tanggung jawab. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Ye Chen mencibir. Pedang di tangannya bergerak sedikit dan setetes darah mengalir dari leher Penatua Zhou. Apakah kamu mengancamku? Ye Chen mencibir, maaf, tapi saya tidak takut dengan ancaman. Jadi bagaimana jika Sekte Bei Xuan ingin mempersulitku? Sejujurnya, saya benar-benar tidak peduli dengan sekte kecil seperti Anda. Jika kamu tidak mempermalukan tuanku saat itu, aku tidak akan melakukan ini padamu. Sekarang, aku harus mengantarmu pergi. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen mengumpulkan ki aslinya. Namun, saat dia hendak mengakhiri hidup Penatua Zhou, sesosok tubuh terbang keluar dari Sekte Bei Xuan. Berhenti. Yang berbicara adalah seorang wanita. Wanita itu memiliki sosok yang anggun dan berpakaian merah. Jejak aura terobosan melonjak dari tubuhnya, dan wajahnya sedikit pucat. Jelas sekali, pihak lain baru saja menerobos belum lama ini. Ye Chen tanpa sadar mengangkat kepalanya. Dia samar-samar menyadari bahwa wanita ini agak mirip dengan Bai Libing. Oleh karena itu, dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui identitas pihak lain. Istri Bai Lixiong, Mu Waning. Mu Waning menatap Ye Chen dengan dingin dan berkata, Penatua Zhou adalah tetua sekte Bei Xuan. Dia memiliki status khusus. Penatua Zhou melihat bahwa Mu Waning benar-benar telah keluar dari pengasingan, dan secercah harapan bersinar di matanya. Dia dengan cepat berkata, Penatua Mu, anak ini ingin menghancurkan sekte Bei Xuan. Tolong segera tekan dia. Mu Waning adalah tetua termuda di sekte Bei Xuan, tapi dia jauh lebih kuat darinya. Jika dia bergerak, mereka mungkin benar-benar bisa menjatuhkan Ye Chen. Mu Waning mengangguk. Jangan khawatir, Penatua Zhou. Sekte Bei Xuan tidak bisa diganggu oleh sembarang orang. Beberapa detik kemudian, sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia melepaskan alam raja sucinya. Tentu saja, dia tidak memperhatikan Bai Lixiong, yang berada jauh. Ye Chen takut Bai Lixiong akan terpengaruh oleh pertempurannya, jadi dia telah memindahkan Bai Lixiong 100 meter sebelumnya. Ye Chen memandang Mu Waning dengan penuh minat dan berkata dengan ringan, jika saya tidak salah, Anda seharusnya berasal dari Huaxia. Apakah kamu tidak merindukan orang-orang di sana? Begitu Ye Chen selesai berbicara, sedikit keraguan muncul di wajah Mu Waning. Kamu akan mati, namun kamu masih mengatakan banyak omong kosong. Karena saya keluar dari pengasingan hari ini,
saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan sejati Sekte Beisuan. Beberapa detik kemudian, hembusan angin kencang bertiup dan Mo Wanning menghilang saat dia menyerang Ye Chen dengan pedangnya. Namun, saat pedang hendak mencapai Ye Chen, suara Bai Lixiong tiba-tiba terdengar. Mau, jangan serang Tuan Ye. Mo Wanning terkejut saat mendengar ini. Matanya melebar saat dia membalikkan pedangnya dan menstabilkan tubuhnya. Tatapannya segera beralih ke arah tertentu. Dia mengira dia mendengar sesuatu, tetapi dia tidak menyangka ketika dia melihatnya, sosok yang dia impikan muncul. Bagaimana ini mungkin? Mo Wanning tanpa sadar menutup mulutnya, dan matanya perlahan memerah. Gelombang kepahitan dan kerinduan melonjak seperti air pasang ke dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu suaminya lagi. Setelah meninggalkan Huaxia, dia yakin mereka akan terpisah selamanya. Mau, meskipun Bai Lixiong adalah seorang pria berdarah besi dan pernah menjadi jenderal suatu negara, dia juga terbuat dari daging dan darah. Emosi di dalam hatinya membanjiri dirinya, dan dia mengabaikan luka-lukanya saat dia berjalan ke arah Mo Wanning dan memeluknya erat. Ketika kulit mereka bersentuhan, mereka memastikan bahwa apa yang mereka rasakan dan lihat adalah nyata. Pada saat ini, Penatua Zhou dan semua orang dari Sekte Beisuan tercengang. Penatuamu sebenarnya sedang memeluk semut lemah dari Huaxia. Lelucon macam apa ini? Di mata mereka, Mo Wanning sangat dingin dan bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Mereka belum pernah melihatnya melakukan kontak fisik dengan pria manapun. Namun, saat ini, dia sedang memeluk orang asing dengan erat. Terlebih lagi, dia menangis. Setelah pelukan itu, Mo Wanning kembali sadar dan berkata dengan penuh semangat, "Mengapa kamu datang ke pegunungan Kunlun? Di manakah lokasi Li Bing? Apakah Li Bing juga ada di pegunungan Kunlun?" Bai Lixiong menggelengkan kepalanya. "Saya datang sendirian. Li Bing masih di ibu kota. Kenapa kamu pergi tanpa pamit?" Mo Wanning ragu-ragu selama beberapa detik, tapi kemudian dia menyadari luka di lengan kiri Bai Lixiong dan berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi dengan lenganmu? Siapa yang melakukan ini?" Bai Lixiong tersenyum. "Tidak ada yang serius. Tuan Ye sudah menyembuhkan saya." Meskipun dia berkata begitu, tatapan Mo Wanning masih tertuju pada beberapa murid yang masih hidup yang bertugas menjaga gerbang. Sebagai tetua Sekte Beisuan, dia secara alami tahu bahwa ini adalah salah satu teknik Sekte Beisuan. Para murid yang bersangkutan merasakan sedikit ketakutan. Mereka tahu bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan. Dia tiba-tiba menjadi dingin. "Tidak ada seorang pun yang berhak menyentuh keluargaku, bahkan Sekte Beisuan pun tidak." Begitu dia selesai berbicara, pedang di tangannya bersenandung sedikit dan menembakkan untaian pedang Qi yang sedingin es, yang mengunci murid-murid itu. Para murid berusaha lari, namun terlambat. Pedang Qi menembus tubuh mereka dan segera membunuh mereka. Mata Ye Chen menyipit saat melihatnya. Dia tidak menyangka istri Bai Lixiong begitu kuat. Mengingat auranya, sepertinya dia telah mencapai puncak alam Sein King. Untuk sekte tingkat menengah seperti Sekte Beisuan, dia sudah bisa dianggap sebagai ahli terkemuka. Setelah Mo Wanning selesai, pandangannya tertuju pada Ye Chen lagi. Dia membungkuk sedikit. Ya, tolong jangan marah. Adapun Penatua Zhou, Anda dapat melakukannya sesuka Anda. Tak seorang pun di Sekte Beisuan akan menghentikan Anda. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun, aku akan menghapusnya." Penatua Zhou hampir memuntahkan seteguk darah ketika dia mendengar ini. Siapa yang mengira bahwa tetua jenius dari Sekte Beisuan akan berkolusi dengan orang luar? Bab 664, Krisis. Ye Chen tertawa dingin. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan pedangnya meluncur di leher Penatua Zhou, memenggal kepalanya. Mo Wanning mengangguk puas dan kemudian melihat murid Sekte Beisuan yang masih hidup. "Sekarang Penatua Zhou telah meninggal, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Semuanya, berlutut dan gunakan jiwamu untuk bersumpah untuk tidak pernah membocorkan apa yang terjadi hari ini. Anda harus tahu konsekuensi dari penolakan." Setelah kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang berubah. Namun, mereka tidak punya pilihan, dan hanya bisa berlutut dan bersumpah demi Dao Surgawi dengan jiwa mereka. Bagi para petani, ini adalah sumpah yang paling beracun. Seseorang tidak akan berani melanggarnya sama sekali. Setelah melakukan semua ini, Mo Wanning memandang Ye Chen dan Bai Lixiong dan memberi isyarat mengundang. "Ikut denganku." Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan pergi bersamamu ke Sekte Beisuan. Masih ada yang harus kulakukan. Lagi pula, kalian berdua sudah lama tidak bertemu.
Saya tidak ingin menjadi orang ketiga. Mendengar ini, Mu Waning tersipu. Dia dapat melihat rasa hormat dan pentingnya suaminya bagi pemuda ini. Dari situ ia mengetahui bahwa pria tersebut telah banyak membantu suaminya. Undangan itu hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, saat ini, yang paling ingin ia lakukan adalah menghabiskan waktu bersama suaminya dan mencari tahu apa yang terjadi setelah berpisah bertahun-tahun. Ya, Waning tahu lebih banyak tentang pegunungan Kunlun. Dia mungkin bisa membantu Anda, kata Bai Lixiong, lalu menjelaskan kepada Mu Waning. Waning, jika bukan karena Tuan Ye, Li Bing dan saya akan mati berkali-kali. Tidak peduli apapun, Tuan Ye adalah salah satu dari kami dan kami dapat mempercayainya sepenuhnya. Mu Waning mengangguk dan menatap Ye Chen. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana Anda akan pergi terburu-buru, Tuan Ye? Ye Chen tidak membuang waktu dan berkata, Puncak Qingxuan. Mendengar tiga kata ini, Mu Waning sedikit terkejut. Legenda mengatakan bahwa Puncak Qingxuan adalah tanah keturunan Lin Qingxuan, yang merupakan seorang dokter dewa. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah pergi ke Puncak Qingxuan untuk mencari mereka. Sayangnya, formasi di gunung tersebut jarang terbuka. Jika Tuan Ye ingin menemukan keturunan Lin Qingxuan, itu akan sedikit merepotkan. Juga, Puncak Qingxuan sangat tidak stabil akhir-akhir ini. Ada jalan yang harus dilalui, dan tulang-tulang menumpuk sepanjang tahun. Dikatakan bahwa sekelompok ahli sedang menunggu di sana, berburu ahli dan menyita harta karun. Jika Tuan Ye bersedia menunggu, saya akan mengatur segalanya dan pergi ke Puncak Qingxuan bersama Tuan Ye. Tentu saja, Ye Chen tidak akan mengganggu mereka berdua. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Mu Waning semakin terkejut. Dia tahu bahwa dia telah merasakan kekuatannya sebelumnya, dan jarak antara mereka berdua sangat besar. Jika dia mendapat bantuannya, dia pasti akan sangat aman. Jika bukan karena pihak lain telah menyelamatkan Bai Lixiong, dia tidak akan menawarkan untuk melakukan ini. Namun, pemuda ini menolaknya tanpa ragu-ragu. Apakah dia siap untuk mati? Mu Waning tidak memaksakan hal itu. Dia kemudian memikirkan sesuatu dan memasuki sekte Beisuan, mengeluarkan seekor kuda yang menyala-nyala. Kuda itu dipenuhi energi spiritual. Itu jelas merupakan tunggangan binatang spiritual yang jinak. Ya, kuda ini dihadiahkan kepadaku oleh ketua sekte. Saya tidak berguna untuk itu, dan saya berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun. Oleh karena itu, saya akan memberikannya kepada Tuan Ye. Dengan cara ini, Anda akan dapat mencapai Puncak Qingxuan lebih cepat. Ye Chen tidak menolak kali ini. Yang kurang darinya sekarang adalah tunggangan yang cepat. Ye Chen menaiki kudanya, dan nyala api membubung saat dia menuruni gunung. Mu Waning melihat ke arah kepergian Ye Chen dan bertanya pada Bai Lixiong dengan rasa ingin tahu, orang ini benar-benar aneh. Dia hanyalah ahli alam kenaikan abadi. Ngomong-ngomong, bagaimana Penatua Zhou bisa terluka? Bahwa Tuan Ye jelas tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal seperti itu. Ekspresi Bai Lixiong sangat serius saat dia berkata, Waning, jangan tertipu oleh aura Tuan Ye. Penatua Zhou dilukai oleh Tuan Ye. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Juga, beberapa hari yang lalu, lusinan ahli dari aliansi darah menyerang Tuan Ye, tetapi mereka semua dibunuh oleh Tuan Ye sendirian. Adegan berdarah itu masih menjadi mimpi buruk bagiku. Kekuatan Tuan Ye sama sekali tidak dapat diukur dengan cara normal. Mu Waning tersentak saat mendengar kata-kata Bai Lixiong. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Apakah dia benar-benar melakukan kesalahan? Di kaki Puncak Qingxuan, matahari sangat terik. Jilin membawa dua ahli dari keluarga Ji dan bergegas sepanjang malam. Akhirnya, mereka akan tiba. Apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan ayahnya. Dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bahkan jika keturunan Lin Qingxuan menolak bergerak, dia akan menculik mereka. Ayahnya adalah yang utama, dan keluarga Ji akan tetap mendukung keputusannya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan adiknya. Dia telah mendengar tentang Ye Xitian beberapa kali, karena namanya dianggap sebagai mimpi buruk di antara sekte pegunungan Kunlun. Namun, identitas dan keberadaannya masih sangat misterius. Inilah kesan Jilin terhadap Ye Xitian. Jilin tiba-tiba teringat pada Ye Chen, yang berada dalam kondisi menyedihkan di Huaxia. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lagi pula, nama keluarga Ye Chen adalah Ye. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Yang satu hampir dibunuh oleh pakar bidang persatuan di Huaxia,
sementara yang lain telah membunuh pakar bidang Raja Suci di Pegunungan Kunlun. Keduanya memiliki usia yang hampir sama. Sangat sulit untuk menggambarkan perbedaannya dalam beberapa kata. Namun, Ye Chen terkenal karena akar fananya di Pegunungan Kunlun, jadi saya seharusnya tidak menaruh harapan seperti itu padanya. Lagi pula, dia jelas tidak layak untuk adikku. Saat Jilin bergumam pada dirinya sendiri, kedua ahli dari keluarga Ji menghentikan langkah mereka. Nona, saya merasa ada yang tidak beres. Tubuh kecil Jilin langsung tegak. Matanya sedikit menyipit saat dia menatap segala sesuatu di sekitarnya. Dia tanpa sadar melepaskan auranya. Tingkat kultivasinya telah mencapai alam suci, yang dianggap mengerikan untuk anak seusianya. Lagi pula, usianya belum genap 13 tahun. Hati-hati, saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa puncak King Xuan tidaklah sederhana. Sepanjang jalan, kami juga menemukan banyak kerangka. Jilin melepaskan kesadaran spiritualnya dan berjalan maju. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika 3 suara menusuk tiba-tiba terdengar. Sepertinya mereka telah ditemukan. 3 sinar merah terbang dengan kecepatan tinggi. Kedua ahli keluarga Ji buru-buru berdiri di depan Jilin untuk melindunginya, mengacungkan senjata mereka. Ji Siking telah memberitahu mereka bahwa meskipun mereka mati, tidak akan terjadi apa-apa pada Jilin. Melihat sinar merah mendekat, senjata di tangan mereka ditembakkan. Cahaya keemasan memenuhi udara, dan pedang Qi melonjak ke langit. Babak 665, Bai Zanyuan. Meninggal dunia, 3 sinar merah dibelokkan. Keduanya menghela nafas lega. Tampaknya sinar merah ini tidak terlalu kuat. Namun, beberapa saat kemudian, ekspresi mereka berubah. Sinar merah yang dibelokkan berubah menjadi jaring yang menutupi langit. Tidak baik. Keduanya bergegas menuju jaring merah untuk mencoba menerobos. Nona, cepat pergi. Tempat ini sangat aneh. Keduanya tidak lagi ragu-ragu dan memaksakan esensi darah mereka, meningkatkan kekuatan aura mereka. Namun, tiba-tiba, formasi tak terlihat menutupi mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menggunakan Qi mereka yang sebenarnya. Mustahil. Ekspresi mereka membeku. Mereka telah ditipu. Ketiga sinar merah ini adalah jebakan sejak awal. Mereka ingin mundur, tetapi menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Jaring merah terus mengecil, menjebak mereka berdua di dalam, akhirnya menahan mereka. Untungnya, Jilin merasakan ada yang tidak beres sejak awal dan terus mundur. Dengan demikian, dia berada di luar jangkauan formasi dan jaring. Nona, cepat pergi. Keduanya meraung. Jilin tentu saja berencana melakukan hal itu. Dia menyalurkan Qi aslinya ke kakinya dan berbalik untuk pergi. Namun, tanah di sekitarnya tiba-tiba terbelah, dan dinding tak kasat mata mengembun di sekelilingnya. Enyah, mata Jilin sangat dingin saat dia menebasnya dengan pedangnya. Namun, ketika pedang Qi yang kejam itu menyentuh dinding Qi, pedang itu benar-benar lenyap. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Formasi ini sebenarnya adalah formasi penyegel dewa kuno yang hilang. Siapakah orang-orang ini? Bagaimana Jilin bisa tetap tenang? Dia dilahirkan dalam keluarga Ji dan secara alami tahu lebih banyak daripada orang lain. Formasi penyegel dewa kuno adalah formasi yang pernah dilihatnya dalam catatan kuno. Itu dianggap tidak berguna di zaman kuno karena fungsinya hanya untuk menyegel aura dan Qi sejati kultivator. Saat itu, jumlah ahlinya sama banyaknya dengan awan. Di mata para ahli terkemuka, formasi semacam ini dapat dipatahkan dalam hitungan menit, sehingga secara bertahap menghilang. Namun, itu dulu, dan sekarang. Dia bukan ahli terkemuka, jadi formasi ini sebenarnya efektif melawannya. Pada saat ini, Jilin merasa seolah-olah Qi aslinya telah tersedot, dan perasaan tidak berdaya melanda dirinya. Mengabaikan segalanya, Jilin mengeluarkan jimat. Ji Siking telah memberikannya padanya sehingga dia setidaknya bisa melarikan diri pada saat kritis. Namun, sebelum dia bisa mengaktifkan jimat itu sepenuhnya, sinar hitam muncul. Ding! Sebuah pedang menembus jimat di tangannya dan memakukannya ke pohon. Pada saat yang sama, 5 sosok keluar dari kegelapan. Pemimpinnya adalah seorang pria muda. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan tampak seperti pria sejati. Bahkan ada tato tanda kuno di lengan pemuda itu. Ketika mereka melihat pemuda ini, Jilin dan 2 ahli keluarga Ji lainnya menjadi pucat. Mereka kenal pemuda ini. Itu adalah master formasi jenius Bai Zanyuan, yang telah dicari oleh semua sekte dan kekuatan di Pegunungan Kunlun selama 5 tahun. Bai Zanyuan telah membangkitkan bakatnya dalam formasi pada usia 6 tahun,
dan dia bahkan diangkat sebagai murid terakhir dari pemimpin aliansi formasi Pegunungan Kunlun. Dia bisa menggunakan formasi untuk membunuh orang pada usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun, dia telah menghancurkan formasi kuno, dan namanya mengguncang Pegunungan Kunlun. Pada usia 20 tahun, ia menjadi tetua termuda dalam sejarah aliansi formasi. Jalan kejeniusan ini tak tertandingi. Saat itu, bahkan saudara perempuannya, Ji Siking, mengagumi pria ini. Setidaknya, tidak ada seorang pun di Pegunungan Kunlun yang bisa menandingi bakatnya dalam hal formasi. Namun, jalan Bai Zanyuan berubah ketika dia berusia 25 tahun. Dia mencuri harta legendaris dari aliansi formasi dan membunuh 1000 orang dengan formasi. Semalam, jenius terbaik ini telah menjadi iblis yang tidak bisa diampuni. Reputasi sengit dari jenius ini sangat mirip dengan Ye Xitian. Jilin tidak menyangka Bai Zanyuan muncul di sini. Mereka secara alami tidak bisa lepas dari formasi yang dibuat oleh orang mengerikan seperti itu. Segera, formasi di sekitarnya terus menyusut, dan Jilin merasakan darahnya membeku. Dia tidak bisa bergerak. Brengsek, Bai Zanyuan dan 4 orang lainnya tersenyum. Salah satu pria berambut panjang menggelengkan kepalanya. Tangkapan hari ini tidak terlalu bagus, hanya 3 ahli alam suci yang masuk ke sini. Mungkinkah puncak Kingsuan tidak lagi menarik bagi para ahli dari Pegunungan Kunlun? Bos, bagaimana kita harus menangani ketiganya? Ketika kedua ahli keluarga Ji mendengar kata-kata ini, mereka dengan marah berkata, beraninya kamu. Tahukah Anda siapa yang berdiri di belakang kita? Saya menyarankan Anda untuk melepaskan kami sesegera mungkin atau Anda akan menanggung konsekuensinya. Pria berambut panjang itu tersenyum dan menghampiri ahli dari keluarga Ji. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu banyak bicara. Meski aku tidak tahu siapa yang ada di belakangmu, apa menurutmu aku peduli? Begitu dia selesai berbicara, pria berambut panjang itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, lalu melancarkan serangan telapak tangan ke kepala pria itu, menghancurkannya dan segera mengakhiri hidupnya. Pria berambut panjang itu kemudian melihat ke arah ahli lain dari keluarga Ji yang terperangkap di dalam jaring merah dan bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Tidak, karena kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan, maka aku akan mengirimmu pergi. Pria berambut panjang itu menyerang sekali lagi, dan membunuh ahli lainnya. Hanya dalam 2 detik, kedua ahli dari keluarga Ji telah jatuh. Hanya Jilin yang tersisa. Saat ini, wajah Jilin sangat pucat. Dia tahu betapa kejamnya orang-orang ini. Namun, mereka mungkin tahu identitasnya istimewa, dan kedua ahli itu tidak ada nilainya. Setelah pemuda berambut panjang itu selesai, dia pergi ke sisi Bai Zanyuan dan berkata, Bos, saya telah melakukan apa yang Anda minta. Bai Zanyuan mengangguk dan dengan lembut melambaikan kipas lipat di tangannya. Kemudian, pandangannya tertuju pada gadis kecil yang kaku tidak jauh dari situ. Katakan padaku, dari mana asalmu? Apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku mungkin mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat. Suaranya sangat tenang, seolah dia mengatakan sesuatu yang sangat biasa. Bab 666, Mangsa Lain. Jilin tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Dia menenangkan diri dan memikirkan semua rencana pelarian yang mungkin dilakukan, tetapi menyadari bahwa dia sangat tidak berdaya saat ini. Siapa sangka Bai Zanyuan, yang pernah mengguncang Pegunungan Kunlun, akan ada di sini. Aku tahu siapa kamu, tapi aku masih harus memperingatkanmu. Saya adalah anggota keluarga Ji. Jika kamu menyentuhku, adikku Ji Siking akan marah. Juga, keluarga Ji adalah keluarga besar di Pegunungan Kunlun. Menyinggung kami hanya akan membawa masalah bagi Anda di masa depan. Bai Zanyuan, kamu seharusnya sudah mengetahui ini. Mata Bai Zanyuan sedikit menyipit saat mendengar nama keluarga Ji. Sedikit emosi akhirnya muncul di wajahnya yang tenang. Dia menutup kipas lipat di tangannya. Karena itu identitasmu, maka ambillah apa yang aku minati. Keluarga Ji berstatus di Pegunungan Kunlun, jadi kamu pasti punya harta karun, kan? Jilin menahan napas. Hal paling berharga yang dimilikinya adalah pil emas itu. Ji Siking telah memberikannya. Namun, ini dimaksudkan untuk diperdagangkan dengan penduduk puncak Kingsuan. Jika dia memberikannya di sini, apa yang akan terjadi pada ayahnya? Dia mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Saya hanyalah seorang gadis kecil yang kebetulan melewati tempat ini. Menurutmu harta macam apa yang akan diberikan keluarga Ji kepadaku? Bai Zanyuan tersenyum hangat. Gadis kecil, berbohong bukanlah kebiasaan yang baik.
Jari ramping Bai Zanyuan tiba-tiba bergerak begitu dia selesai berbicara. Jari-jarinya membentuk gerakan mantra, dan sepasang tangan mengembun di udara. Tangannya dengan lembut bergerak ke arah Jilin, dan cahaya keemasan bersinar. Pil emas Ji Siking muncul dan melayang di depan Bai Zanyuan. Bai Zanyuan mengulurkan tangan dan meminum pil itu. Tidak buruk. Ini adalah pil kuno. Bisa dikatakan ini adalah panen terbesar kami bulan ini. Gadis kecil, sepertinya statusmu di keluarga Ji tidak rendah. Sayangnya, kamu sudah mengetahui keberadaanku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Bai Zanyuan menerima pil itu dan menunjukkan senyuman dingin. Pada saat ini, Jilin merasa seolah orang ini adalah malaikat maut. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan tangannya terkepal erat. Dia bahkan bisa membayangkan betapa marahnya adiknya setelah mengetahui masalah ini. Mungkin dia bahkan bisa menjungkir balikkan pegunungan Kunlun. Bai Zanyuan membentuk segel tangan dengan jari-jarinya. Dia hendak menggunakan formasi untuk menghadapi Jilin ketika dia merasakan sosok mendekat dengan cepat. Orang ini akan melewati tempat ini sekitar 1 menit. Ada lebih banyak tamu. Tangani mayat dan darahnya. Setelah Bai Zanyuan selesai memberikan perintahnya, dia meraih leher Jilin dan berlari ke dalam kegelapan. Kamu seharusnya senang orang itu menyelamatkan hidupmu. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku memburu mangsaku. Semuanya kembali normal. Keenamnya membawa Jilin ke kedalaman kegelapan. Jilin menemukan bahwa sebenarnya ada banyak formasi di kedalaman kegelapan, dan ada beberapa proyeksi gambar yang memantau sekeliling. Jilin menghela nafas panjang. Mengingat betapa cermatnya persiapan mereka, kedatangan orang ini hanya akan menunda kematiannya. Semenit kemudian, Jilin akhirnya melihat sosok muncul di layar. Itu adalah seorang pemuda berambut pendek dengan pakaian kasual, yang sedang mengendarai api. Kuda saat dia berlari kencang. Sosok pemuda itu semakin mendekat. Tiba-tiba, pupil Jilin membesar seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia kenal pemuda ini. Itu adalah Ye Chen. Kapan Ye Chen datang ke pegunungan Kunlun? Kenapa dia ada di sini? Puncak King Xuan. Brengsek. Mengapa orang ini datang ke sini untuk mati? Dia tidak cukup kuat untuk melawan musuh-musuh ini, apalagi Ye Chen. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia meninggalkan Huaxia, Ye Chen masih seorang kultivator alam transformasi Qi. Tidak mungkin dia memiliki peluang melawan formasi Bai Zanyuan. Saat ini, Bai Zanyuan mengerutkan kening. Dia telah menyiapkan formasi dalam radius 5 km. Namun, entah kenapa, dia merasakan sedikit ancaman dari pemuda itu. Ancaman ini datang dari intuisinya setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan. Saat pemuda di atas gunung hendak menyentuh formasi, yang mengejutkan semua orang, pemuda itu benar-benar berhenti. Alasan mengapa Ye Chen berhenti adalah secara alami karena dia menyadari ada sesuatu yang salah. Gurunya, Ping Changhai, telah mengajarinya Dao Jimat spiritual, yang merupakan nenek moyang Dao formasi. Oleh karena itu, dia memiliki kepekaan yang sangat tajam dalam hal formasi. Dia bisa merasakan bahwa aura formasi susunan di bawah kakinya semakin kuat. Dia mengamati sekelilingnya dengan tatapan dingin. Tatapannya seperti serigala lapar, dipenuhi haus darah dan niat membunuh. Bai Zanyuan dan 5 lainnya benar-benar tercengang, dan senyuman di wajah mereka membeku. Mereka telah ditemukan. Bagaimana ini mungkin? Ada formasi penyembunyian di sini. Bahkan ahli alam Raja Suci seharusnya tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Namun, bagaimana penjelasan yang mereka lihat? Mungkinkah mereka benar-benar ditemukan oleh pihak lain? Ekspresi Bai Zanyuan berubah jelek. Dia memandang pria berambut panjang itu dan berkata dengan dingin, tidak perlu bersembunyi lagi. Aktifkan formasi penyegel dewa kuno sekarang. Ya Pak. Beberapa detik kemudian, Ye Chen, yang sedang menatap kegelapan di kejauhan, melihat 3 sinar merah terbang ke arahnya. Saat Ye Chen melihat lampu merah, dia terkejut. Formasi penyegelan dewa kuno. Menarik. Bukankah formasi ini menghilang dari pegunungan Kunlun? Orang lain mungkin tidak tahu tentang formasi ini, tapi dia tahu. Bagaimanapun, formasi ini adalah salah satu formasi yang dia pelajari dari Ping Changhai. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Dia tidak bergerak sampai 3 sinar merah hendak menembus tubuhnya. Kemudian, tangannya bergerak ke arah sinar merah itu dengan kasar. Bai Zanyuan dan yang lainnya mencibir melihat pemandangan itu. Begitu pemuda itu menyerang ketiga sinar itu, jaring merah akan menekannya dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Jilin juga panik. Dia ingin memperingatkan Ye Chen,
tapi dia tidak dalam posisi untuk melakukannya. Brengsek, Ye Chen benar-benar idiot. Kenapa dia datang ke sini? Saat hasilnya tampaknya sudah pasti, arah tangan Ye Chen tiba-tiba berubah. Itu melewati sinar merah, dan kelima jarinya sepertinya meraih sesuatu yang tak terlihat. Beberapa detik kemudian, dia menarik jaring merah. Pada saat yang sama, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangan Ye Chen, menghancurkan jaring merah. Karena kamu sudah menyiapkan hadiah sebesar ini untukku, jangan bersembunyi seperti kura-kura. Mata Ye Chen menatap ke arah kedalaman kegelapan saat suara dinginnya bergema seperti guntur. Di kedalaman kegelapan, wajah pria berambut panjang itu pucat. Darahnya melonjak, dan dia mengeluarkan seteguk darah di tempat. Formasi penyegel dewa kuno telah rusak, dan dia benar-benar mendapat serangan balik. Siapa pemuda ini? Bab 667, benarkah itu dia? Saat ini, ekspresi Jilin sangat rumit. Dia mengira Ye Chen akan terjebak oleh jaring merah dan berakhir tidak berdaya seperti dia. Dia bahkan berpikir untuk meminta Bai Zanyuan mengizinkannya bertemu Ye Chen lagi sebelum mereka meninggal. Dengan cara ini, setidaknya dia akan melakukan perjalanan ke dunia bawah bersama seseorang. Namun, dia tidak menyangka Ye Chen akan merusak formasi. Ini adalah formasi penyegel dewa kuno. Bahkan jika Ye Chen berhasil menembus alam suci, dia seharusnya tidak bisa melakukan ini. Namun, dia tidak bisa memungkiri apa yang dia lihat di depannya. Apakah ini masih Ye Chen dengan akar fana yang dia kenal? Ye Chen yang sama yang telah diejek oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Kunlun selama 5 tahun. Apakah orang inilah yang telah merusak formasi dengan cara yang aneh dan melukai pemuda berambut panjang? Sial, anak ini sebenarnya tahu tentang formasi. Apakah sekte dewa medis tidak dihormati karena keterampilan medisnya? Master sekte dari sekte dewa medis hanya tahu sedikit tentang formasi, jadi tidak mungkin dia mengajari Ye Chen apapun tentang formasi. Jilin merasa kepalanya akan meledak. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang Ye Chen, itu pasti keberuntungan. Ya, keberuntungan adalah penjelasan terbaik. Melihat bawahannya terluka, Bai Zanyuan segera mengeluarkan pil. Dan memberikannya kepada pemuda berambut panjang. Sirkulasikan kultivasimu dan lindungi dantianmu. Pemuda berambut panjang itu tidak menyia-nyiakan kata-kata untuk menjawab. Efek pengobatan pil terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa detik, dia menstabilkan kondisinya dan tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi niat membunuh. Bos, kecil itu sendirian. Mengapa kita harus menggunakan formasi? Kita harus keluar dan menekannya. Sialan, aku akan melumpuhkan bocah ini hari ini. Bai Zanyuan mengangguk. Pandangannya tertuju pada pemuda di layar. Dia tertarik pada Ye Chen. Dalam waktu kurang dari 10 detik, pemuda ini telah menemukan keberadaan formasi penyegel dewa kuno dan bahkan menghancurkannya. Apakah itu keberuntungan atau kekuatan? Ayo pergi, tapi jangan bunuh anak ini dulu. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya. Bagus. Segera, sekelompok orang ini membawa Jilin keluar. Ketika mereka sampai di luar, mereka menemukan bahwa pemuda itu sudah turun. Dia telah mengambil bangku dari suatu tempat dan duduk di atasnya dengan penuh minat. Ada sebatang rokok di mulutnya, dan asap masih tertinggal di mulutnya, terlihat sangat santai. Kemunculan Bai Zanyuan dan yang lainnya tidak mempengaruhi Ye Chen sama sekali. Dia bahkan tidak punya keinginan untuk berbalik. Seolah-olah dia tidak peduli dengan kehadiran mereka. Ketika pria berambut panjang melihat pemandangan ini, dia sangat marah. Mereka telah menyergap orang-orang di sekitar puncak Kingsuan selama hampir 3 tahun. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Nak, kamu masih ingin merokok? Brengsek, apakah kamu meremehkan kami? Ye Chen masih mengabaikannya. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar, Ye Chen. Ye Chen tercengang saat mendengar suara itu. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat sosok seorang gadis kecil. Jilin. Dia tidak pernah menyangka Jilin akan muncul di sini. Poin kuncinya adalah Jilin jelas-jelas terikat oleh susunan itu dan tidak bisa bergerak. Ye Chen mematikan rokok di tangannya dan mengerutkan kening. Mengapa kamu bersama sekelompok orang ini? Apakah mereka menculikmu? Itu sangat jelas. Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Jilin memutar matanya ke arah Ye Chen. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak berada di Huaxia? Mengapa kamu datang ke pegunungan Kunlun? Ketika pria berambut panjang itu melihat mereka berdua benar-benar mulai mengobrol, dia terkejut. Dia tidak pernah menyangka keduanya akan saling mengenal. Terlebih lagi,
mereka sepertinya mengabaikan situasi tersebut. Dia memandang Bai Zanyuan dan Bai Zanyuan mengangguk padanya. Pria berambut panjang itu mendapat izin dan mendengus dingin. Kecil, kamu masih ingin mengatakan hal yang tidak masuk akal. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda memecahkan arai penyegel dewa kuno, itu tidak masalah lagi. Berlutut. Setelah berbicara, pria berambut panjang menyerang Ye Chen sambil membentuk segel tangan dengan jari-jarinya. Dia menggunakan kekuatan formasi untuk memperkuat dirinya dengan energi spiritual dari lingkungan sekitar. Kekuatannya terus meningkat. Namun, Ye Chen tidak peduli dengan pria yang mendekat. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan pada saat yang sama, ki sejatinya melilit puntung rokok yang padam. Kamu, tembakannya keluar, menciptakan suara siulan. Kecil, menurutmu itu cukup untuk... Sebelum pria berambut panjang itu selesai berbicara, dia merasakan darah di tubuhnya membeku. Serangannya benar-benar menghancurkan puntung rokok. Namun, pemandangan aneh muncul. Jaring emas besar tiba-tiba muncul. Formasi ini sepertinya familiar. Itu sebenarnya adalah arai penyegel dewa kuno. Pihak lain sebenarnya mengetahui formasi ini, dan bahkan menggunakannya untuk melawannya. Lebih penting lagi, formasi pihak lain tampaknya lebih kuat daripada formasi miliknya. Jaring emas menutupi segalanya, dan pria berambut panjang itu dengan panik mencoba menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Segera, jaring emas telah melingkari dirinya, menjebaknya. Selanjutnya jaring mulai berkontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Segera, bekas luka muncul di sekujur tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku menghancurkan formasi penyegel dewa kunomu? Itu karena formasimu terlalu sampah, kata Ye Chen acuh tak acuh. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya, dan kemudian jaring emas itu terbang ke arahnya bersama pria berambut panjang itu. Ye Chen lalu meraih leher pria itu, siap mematahkannya kapan saja. Ketika orang lain di sekitar Bai Zanyuan melihat pria berambut panjang itu ditangkap, salah satu dari mereka mengeluarkan pedangnya dan menyerang Ye Chen tanpa menahan diri. Jelas sekali bahwa pihak lain ingin membunuh Ye Chen. Ekspresi Ye Chen berubah lebih dingin saat dia meraung, pergilah. Beberapa detik kemudian, jari Ye Chen membentuk segel saat dia mengaktifkan teknik pedang. Untaian pedang Qi ditembakkan. Gemuruh. Untaian pedang Qi langsung bertabrakan dengan serangan pria itu. Api berkobar, dan tubuh pria itu membeku di udara. Pedang di tangannya hancur, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Puci. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia terhuyung ke tanah. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lalu, Ye Chen memandang Bai Zanyuan dengan dingin. Meskipun dia tidak mengenal Bai Zanyuan, terlihat jelas dari auranya bahwa dia adalah pemimpin kelompok ini. Bagaimana kalau aku menukar pria ini dengan gadis kecil itu? Jika Anda tidak setuju, maka dia harus menderita kematian yang menyiksa. Pria berambut panjang yang terperangkap hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat tatapan dingin Ye Chen, dia menjadi malu. Baiklah, suara Bai Zanyuan sangat tenang, tapi ada sedikit kemarahan dalam ketenangannya. Beberapa detik kemudian, dia melempar Jilin. Bab 668, punyaku lebih baik. Ye Chen mendengus dingin. Dia menamparkan pria berambut panjang itu dengan telapak tangannya, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah saat tubuhnya terbang ke sisi lain. Dia kemudian segera meraih Jilin. Jilin dan Ji Siking telah membantunya berkali-kali, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan Jilin terluka. Mata Jilin membelalak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diselamatkan oleh Ye Chen seumur hidup ini. Selain itu, dia menyadari bahwa tingkat kultivasi Ye Chen telah mencapai alam kenaikan abadi. Obat ampuh apa yang dimakan anak ini? Hanya dalam waktu singkat sejak terakhir kali mereka bertemu, namun dia telah maju begitu banyak bidang besar. Juga, bagaimana anak ini tahu tentang formasi? Ye Chen, aku sangat curiga kamu berpura-pura. Juga, cepat turunkan aku. Apakah Anda ingin memanfaatkan saya? Apakah kamu menyukai gadis kecil? Kamu terlalu tidak tahu malu. Apakah kamu yakin aku akan memberi tahu adikku? Ye Chen tersenyum. Ini adalah Jilin yang dia kenal. Dia dengan hati-hati menempatkan Jilin di kursi dan mengambil beberapa makanan ringan dari makam samsara. Serahkan sisanya padaku. Lihat saja dari samping. Beberapa bulan yang lalu, Anda membantu saya di Provinsi Jiangnan. Hari ini, izinkan saya membantu Anda.
Mata Jilin membelalak saat dia melihat makanan ringan yang ada di tangannya. Pikirannya hampir kosong. Orang ini sebenarnya tidak berpikir untuk melarikan diri, tapi ingin melawan kelompok ini tanpa bantuannya. Mungkinkah anak ini ingin berurusan dengan Bai Zanyuan? Pria berambut panjang dan penguasaan formasi Bai Zanyuan benar-benar berbeda. Apakah Ye Chen gila? Dia ingin menantang Master Formasi Jenius nomor 1 di Pegunungan Kunlun. Dia hendak menjelaskan ketika Bai Zanyuan melangkah maju dan menatap Ye Chen. Dia bawahanku, kenapa kamu melakukan ini padanya? Suaranya dingin dan tanpa kehangatan apapun, seperti embun beku di musim dingin. Ye Chen diam-diam mengeluarkan sebatang rokok lagi. Dia ingin menyalakannya, tapi akhirnya memasangnya kembali. Pasalnya, setiap kali ia merokok, Jilin akan memarahinya dan memaksanya berhenti merokok. Dia memandang Bai Zanyuan dan berkata dengan tenang, Jilin adalah temanku. Saya sangat tidak senang Anda menyentuhnya. Jika kamu berlutut dan meminta maaf kepada temanku sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan untuk hidup. Jilin bukan satu-satunya yang tersentak. Bai Zanyuan dan orang-orang di sekitarnya tertawa. Sebenarnya ada seseorang yang berani meminta Bai Zanyuan berlutut dan meminta maaf. Lelucon yang luar biasa. Bai Zanyuan membuka kipas lipat di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak mengenalku? Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus mengenalmu? Ye Chen mendengus dingin, kamu masih punya waktu 5 detik. Mendengar ini, ekspresi Bai Zanyuan menjadi dingin. Kemudian, jari-jarinya membentuk segel, dan langit tampak berubah warna. Untaian ki sejati yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar jari-jarinya. Saya tidak ingin menyerang, tapi sepertinya Anda tahu sedikit tentang formasi. Namun, aku akan mengajarimu kesenjangan di antara kita hari ini. Formasi tak kasat mata telah terbentuk. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki Ye Chen tampaknya telah berubah menjadi lautan lava, dan gelombang panas yang menyengat terus menyapu dirinya. Magma melonjak. Tiba-tiba, seekor ular lava merah raksasa menyerang Ye Chen. Formasi naga api mengamuk ular. Saya ingin kepala anak ini. Bai Zanyuan tersenyum sinis. Kekuatan Master Jenius Formasi nomor 1 di Pegunungan Kunlun sangat menakutkan. Jilin, yang duduk di samping, mengkhawatirkan Ye Chen. Bukan karena dia tidak terlalu memikirkan Ye Chen, tetapi setiap jenius di Pegunungan Kunlun tidak bisa dibandingkan dengan Bai Zanyuan di bidang formasi. Ye Chen, biarkan aku membantumu. Jilin meletakkan makanan ringannya, dan hendak bergerak ketika Ye Chen menggelengkan kepalanya. Kamu bocah, kamu telah bersikap keras di hadapanku selama 5 tahun terakhir. Apakah kamu tidak akan memberiku kesempatan untuk memamerkan keahlianku hari ini? Tapi, dia adalah Bai Zanyuan, kata Jilin. Ye Chen mengerutkan kening. Saya tidak peduli apakah dia kera putih atau ayam cincang putih. Itu tidak masalah bagiku. Bai Zanyuan hampir mengeluarkan seteguk darah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemarahannya menyebabkan lava dalam formasi semakin meningkat. Ular lava raksasa menyerang Ye Chen. Ye Chen meregangkan tubuhnya dan berkata dengan tenang, formasi ini tidak buruk. Namun, kebetulan saya juga mengetahuinya, meskipun level saya lebih tinggi. Formasi naga menyala. Formasi Flaming Dragon memang berawal dari formasi Dragon Flame Raging Snake. Namun, meski keduanya merupakan formasi kuno, keduanya tidak dapat dibandingkan. Jari-jari Ye Chen bergerak semakin cepat, dan kemudian lautan lava lainnya muncul di bawah Bai Zanyuan dan orang-orang di belakangnya. Lava bergejolak dan auman naga bergema. Kemudian, dari lava, naga api merah muncul, menyebabkan suhu di sekitar meningkat pesat. Ketika ular lava raksasa melihat naga api muncul, ia terkejut, dan secara naluriah ia menyusut kembali. Penampilan aslinya yang mendominasi telah benar-benar hilang, dan ia segera tenggelam kembali ke dalam lahar. Saat ini, ekspresi Bai Zanyuan sangat jelek. Siapa sangka anak ini ternyata mengetahui formasi yang sama. Kuncinya adalah pencapaiannya dalam formasi ditekan dengan kejam oleh pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Hal seperti itu belum pernah terjadi selama beberapa dekade. Hatinya yang belum pernah merasa dikalahkan sebelumnya, justru mengempis untuk pertama kalinya. Puci, dia memuntahkan seteguk darah. Ayam cincang putih, formasi apa lagi yang kamu punya? Suasana hati saya sedang baik hari ini dan saya bersedia bermain dengan Anda, kata Ye Chen penuh minat. Rune hidupnya belum dirilis, jadi dia benar-benar tidak takut dengan yang terakhir. Dari segi kekuatan, dia mungkin bukan tandingan Bai Zanyuan tanpa bantuan makam samsara.
Namun, dalam hal formasi, bahkan Master Sekte Aliansi Formasi harus memberi jalan padanya. Ini adalah Dao tertinggi Ping Changhai, dan Ye Chen adalah satu-satunya di dunia yang mewarisi warisan ini. Mata Jilin hampir keluar. Apakah ini masih sama dengan Ye Chen yang dia kenal? Dalam pertarungan formasi, bahkan Master Formasi Jenius nomor 1 di Pegunungan Kunlun, Bai Zanyuan, bukanlah tandingannya. Dia bahkan membuat Bai Zanyuan mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Ye Chen tersembunyi di balik awan misteri. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi dalam setengah tahun anak ini berada di Huaxia. Bai Zanyuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum sinis. Berat, aku akui pencapaianmu dalam formasi tidak buruk. Sayangnya, kamu seharusnya tidak menjadikanku musuhmu. Saya pernah membantai ribuan orang dan diburu oleh banyak ahli dari Pegunungan Kunlun. Tahukah kamu mengapa aku selamat? Karena keahlianku adalah membunuh formasi. Semua orang akan jatuh di hadapan kekuatan mereka, termasuk kamu. Dengan raungan marah, Bai Zanyuan membuka kipas lipat di tangannya, dan cahaya kemasan menyala. Ye Chen memandangi cahaya yang menyilaukan itu tanpa rasa takut. Dia bahkan mengeluarkan rokoknya dan berkata dengan tenang, apakah kamu percaya bahwa rokok di tanganku dapat menghancurkan artefak spiritual kipas di tanganmu? Bab 669, Rokok. Apa-apaan? Menggunakan rokok untuk melawan artefak spiritual Bai Zanyuan. Bai Zanyuan dan bawahannya di belakangnya tercengang, dan merasa itu sangat konyol. Tentu saja, mereka tahu bahwa rokok di tangan Ye Chen adalah rokok biasa. Bagaimana hal seperti itu bisa menghancurkan artefak spiritual? Ekspresi Bai Zanyuan sangat ganas. Selama 5 tahun penuh, tidak ada yang berani meremehkannya seperti ini, apalagi bersikap sombong. Harta karun tertinggi yang dia curi dari aliansi formasi adalah penggemar ini. Kipas ini disebut kipas formasi kuno, dan berisi jejak Dao formasi. Nilainya luar biasa. Menggunakannya untuk membentuk formasi akan meningkatkan kekuatan formasi 10 atau bahkan 100 kali lipat, yang sempurna untuk membunuh formasi. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah menemukan keberadaan yang bisa menghentikannya begitu dia menggunakannya. Selain itu, ada banyak formasi pembunuhan di pikirannya. Sebagai Master Formasi Jenius nomor 1 di Pegunungan Kunlun, dia tidak terkalahkan di antara generasi muda, dan ditambah dengan artefak spiritual ini, dia tidak dapat disentuh. Jilin juga merasakan arogansi Ye Chen. Dia sangat marah sampai dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Meskipun Ye Chen sepertinya tahu banyak tentang formasi, dia tidak punya hak untuk menjadi sombong di depan Bai Zanyuan. Ye Chen mungkin satu-satunya orang di seluruh Huaxia dan Kunlun. Pegunungan yang berani menggunakan rokok untuk melawan artefak spiritual. Apakah dia sedang mencari kematian? Ye Chen, kipas di tangan Bai Zanyuan agak aneh. Anda harus berhati-hati. Saat itu, Bai Zanyuan juga dikejar oleh berbagai sekte karena ini. Saya dengar dia menggunakan benda ini untuk membunuh 1000 orang. Oh iya, Ye Chen, kamu pasti pernah mendengar nama Ye Xitian saat memasuki Pegunungan Kunlun kan? Sampai batas tertentu, orang ini sama berbahayanya dengan Ye Xitian. Jilin takut Ye Chen tidak mengerti, jadi dia menggunakan Ye Xitian sebagai contoh. Ketika Ye Chen mendengar nama Ye Xitian, senyuman muncul di wajahnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu menurutmu siapa yang akan menang jika ayam cincang putih ini bertarung dengan Ye Xitian? Jilin terkejut, dan ekspresinya berubah aneh. Mereka berdua belum pernah bertengkar sebelumnya, dan kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bertengkar. Namun, dia masih merenung selama beberapa detik dan berkata dengan serius, jika Bai Zanyuan melawan Ye Xitian, saya akan lebih cenderung memilih Ye Xitian. Lagi pula, latar belakang Ye Xitian tidak diketahui dan metodenya luar biasa. Ayam cincang putih telah bersembunyi dari berbagai sekte selama 5 tahun terakhir, tapi Ye Xitian tidak bersembunyi meskipun ada perintah berburu dari 100 sekte. Tanpa disadari, Jilin pun menyebut Bai Zanyuan sebagai ayam cincang putih. Bai Zanyuan sangat marah saat mendengar percakapan mereka. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Hari ini, dia pasti akan mencabik-cabik kedua orang ini. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan jari-jarinya. Kipas di tangannya bergerak sedikit, dan gelombang udara tak kasat mata menyapu ke segala arah. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya berada di bawah kendali Bai Zanyuan. Kamu masih ingin ngobrol saat kematian sudah dekat. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan formasi pembunuhan yang menantang surga.
Pembentukan darah pedang keinginan segudang. Timbul. Bai Zanyuan meraung dan maju beberapa langkah. Segala sesuatu dalam radius 1000 meter berada dalam formasinya. Di tempat ini, dialah penguasanya. Sosoknya kabur, dan hanya bayangannya yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Ye Chen. Dia mengepalkan jarinya dan kipas lipat di tangannya langsung berubah menjadi pedang. Pedang itu naik dan turun, dan hembusan angin bertiup saat kekuatan formasi di sekitarnya tiba-tiba menyapu ke arah Ye Chen. Di saat yang sama, pedang itu merobek udara. Dia seperti binatang yang haus darah. Bai Zanyuan sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa menandinginya di bidang formasi. Tidak seorang pun. Ye Chen melihatnya dan mengerutkan kening. Dia telah meremehkan pihak lain. Formasi ini sangat kuat dan melampaui puncak alam suci. Jika seorang ahli biasa bertemu Bai Zanyuan, mereka pasti akan mati, terutama jika mereka tidak ahli dalam Dao formasi. Gelar Master Formasi Jenius nomor 1 di Pegunungan Kunlun bukanlah sesuatu yang tidak layak diterimanya. Bai Zanyuan melihat keseriusan di mata Ye Chen dan mencibir. Berat, merasa terhormat mati di tanganku. Setelah kamu mati, aku akan mengirim gadis kecil itu pergi. Akhirnya, Ye Chen mengangkat kepalanya dan memutar rokok di jarinya. Sudah kubilang satu batang rokok saja sudah cukup untuk menanganimu. Sepertinya kamu tidak akan mempercayaiku. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen mengerahkan ki aslinya dan memasukkannya ke dalam rokok di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tanda hidupnya. Petir tak berujung mengelilingi rokok, dan rokok itu keluar seperti kilatan cahaya. Ekspresi Bai Zanyuan berubah drastis saat dia merasakan serangan ini, karena serangan itu mengarah langsung ke inti formasinya. Formasi ini adalah sesuatu yang telah dia teliti selama bertahun-tahun, dan intinya sangat tersembunyi. Bagaimana pihak lain bisa menemukannya dengan mudah? Bocah, kamu berani. Kemudian, dia tiba-tiba memutar kipas lipat di tangannya, dan bahkan mencabut semua kekuatan serangannya. Pada titik ini, dia hampir yakin bahwa pencapaian Ye Chen di bidang formasi lebih besar daripada miliknya. Kipas lipat itu meledak dengan cahaya biru dan terbang menuju rokok. Namun, semuanya masih terlambat. Rokok itu menembus inti formasi, menghancurkannya dan formasi di sekitarnya. Bai Zanyuan juga memuntahkan seteguk darah. Saat formasinya dipatahkan, dia juga mendapat serangan balik. Ye Chen mengepalkan tangannya dan rokok yang memecahkan inti formasi terbang kembali ke tangannya. Dia berbalik dan memandang Bai Zanyuan dengan penuh minat. Kamu masih terlalu berpengalaman untuk menantangku dengan formasi. Tahukah Anda bahwa formasi Anda hanyalah mainan tingkat rendah bagi saya? Bai Zanyuan menenangkan dirinya dan mengeluarkan pil emas. Dia terluka, dan hanya pil emas yang bisa membantunya. Jilin melihat bahwa Bai Zanyuan sebenarnya akan meminum pil yang diberikan Ji Siking padanya, jadi dia segera berkata, Ye Chen, kakak memberiku pil itu. Baiklah. Mata Ye Chen menyipit. Dia mengambil langkah maju dan menempuh jarak hampir 10 meter. Pedang penekan jiwa Ye Chen muncul di tangannya dan dia melepaskan tebasan ke lengan Bai Zanyuan. Meskipun tingkat kultivasinya baru mencapai alam kenaikan abadi, ditambah dengan kekuatan rune hidupnya, serangan pedang ini sama kuatnya dengan serangan ahli alam suci. Berdengung. Udara bergetar hebat. Ekspresi Bai Zanyuan berubah, dan dia segera menyingkirkan pil emas itu dan menggunakan kipasnya untuk membela diri. Bang! Pedang dan kipas bertabrakan dengan keras, dan gelombang kejut menyebar kemana-mana. Petir tak berujung melonjak keluar dari pedang penekan jiwa dan memanjat kipasnya. Bab 670, Roh Artefak. Mata Bai Zanyuan membelalak saat dia merasakan kekuatan kekerasan menjalar ke lengannya. Pada saat yang sama, lengan bajunya terkoyak, dan pedang ki serta petir yang kuat benar-benar menembus tubuhnya, mencoba memasuki organ dalamnya. Puci! Bai Zanyuan memuntahkan seteguk darah lagi, dan tubuhnya terbang keluar dan menabrak batu besar, menghancurkannya. Dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya hampir patah. Pada saat yang sama, pil emas terbang keluar, dan Ye Chen segera menariknya ke tangannya. Meskipun Ye Chen sudah siap secara mental, dia masih terkejut dengan pil emas itu. Ini adalah pil kuno bermutu tinggi, dan hampir sempurna. Paling tidak, dia tidak akan bisa memperbaikinya untuk beberapa waktu. Namun, anehnya, dia tahu bahwa itu telah disempurnakan oleh seseorang dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya ada seseorang di Pegunungan Kunlun yang bisa memurnikan pil ini. Ye Chen segera memikirkan pil realitas ilusi kuno yang tidak lengkap. Karena Dewa Abadi telah muncul dan mengakuinya,
dia harus meminta metode pemurnian pil dari Dewa Abadi. Jika tidak, Duan Leiren tidak akan bisa terwujud dalam waktu dekat. Jilin, tangkap. Ye Chen melemparkan pil emas itu kembali ke Jilin. Pada saat yang sama, pedang penekan jiwa di tangannya bergetar, dan melepaskan kekuatannya. Kilatan petir menutupi langit, dan untaian pedang Qi yang kuat melesat melintasi langit seperti kilatan cahaya. Tidak peduli apa, dia harus membunuh Bai Zanyuan saat Bai Zanyuan berada dalam kondisi terlemahnya. Bai Zanyuan baru saja menenangkan diri ketika dia melihat serangan itu terjadi ke arahnya. Dia panik, brengsek, dia bisa dengan jelas merasakan darah di tubuhnya berputar dan organ dalamnya bergetar hebat. Hanya dalam beberapa pertukaran, dia benar-benar terluka. Jika dia tertusuk oleh serangan ini, dia pasti akan mati. Saya tidak bisa mati. Mata Bai Zanyuan berbinar. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan setetes esensi darah, yang kemudian dia masukkan ke dalam kipas angin. Kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Dalam sekejap, kipas itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Angin kencang yang tak berujung tiba-tiba meletus, dan kipas angin melayang keluar dari Bai. Tangan Zanyuan dan menyerbu ke arah pedang penekan jiwa. Bang! Pedang penekan jiwa terlempar, dan energi spiritual di sekitarnya menghilang. Bahkan terkesan sedikit takut dengan kipas anginnya. Bai Zanyuan memuntahkan seteguk darah dan memaksakan setetes esensi darah lagi. Seketika, kabut berdarah menutupi radius terlalu meter dan menyelimuti Ye Chen sepenuhnya. Kecil, aku akui formasimu sangat kuat, tapi terus kenapa? Tahukah Anda bahwa kipas ini adalah harta karun tertinggi dari formasi? Hari ini, aku bersumpah demi esensi darahku bahwa aku akan membunuhmu. Saat ini, mata Bai Zanyuan memerah. Dia sudah lama terbiasa meremehkan semua orang di bidang formasi. Namun, pada saat ini, dia merasa tidak berarti di depan Ye Chen. Dia tidak bisa menerima ini. Kemarahan di hatinya sudah lama memuncak. Dia tidak akan membiarkan orang yang lebih mengerikan darinya ada di pegunungan Kunlun. Sama sekali tidak. Hari ini, bahkan jika dia harus mengorbankan kultivasinya dan membakar esensi darahnya, dia akan mencabik-cabik Ye Chen. Tuan, tolong bunuh anak ini. Bai Zanyuan meraung dan berlutut dengan hormat. Seolah-olah dia sedang menunggu kedatangan seorang ahli perkasa. Kipas itu langsung menimbulkan awan debu, dan beberapa detik kemudian, hantu ilusi benar-benar muncul di belakang kipas itu. Pria misterius itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Auranya sangat halus, seperti makhluk abadi. Yang mengejutkan Ye Chen, ada roh artefak di dalam kipas. Yang terpenting, aura roh artefak sangat menakutkan. Tiba-tiba, roh artefak membuka matanya dan menatap Ye Chen dengan dingin. Seorang junior sebenarnya berani menyentuh orang yang aku pilih secara pribadi. Kamu sedang mendekati kematian. Pada saat itu, Ye Chen merasakan seluruh tubuhnya menegang. Aura ini persis sama dengan aura ahli perkasa dari makam samsara. Dia tidak pernah mengira akan ada ahli perkasa yang tersegel di artefak ini. Roh artefak tiba-tiba menyerang dan melambaikan tangannya dengan lembut, mengembunkan bekas kepalan tangan. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Ye Chen ditahan oleh formasi kuno yang kuat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan makam samsara. Brengsek. Gemuruh. Jejak tinju menghantam dada Ye Chen. Sangat kuat. Ini adalah satu-satunya hal yang Ye Chen bisa katakan. Dia ingin mengambil rune nyawanya dan naga darahnya, tetapi dia menyadari bahwa hubungannya telah terputus sepenuhnya. Perasaan bahaya melanda dirinya, dan wajah Ye Chen menjadi pucat pasi. Ye Chen merasa seperti terjebak dalam rawa, tidak mampu melepaskan diri dari formasi yang kuat. Bang! Sebuah pukulan mendarat di dada Ye Chen. Gelombang kejut menyebar dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Matanya menyipit dan tubuhnya terlempar ke belakang. Bagaimana dia bisa menghentikan ahli sekuat itu? Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tubuhnya terbanting kedua pohon sebelum dia berhenti, dan dia nyaris tidak bisa tersandung. Organ dalamnya terasa tidak enak. Pada saat ini, Ye Chen mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya yang pantang menyerah seperti serigala yang terluka. Serangan itu hampir membunuhnya. Ini adalah kekuatan seorang ahli kuno. Bai Zanyuan tersenyum saat melihat ini. Berat, bukankah kamu sangat sombong tadi? Kenapa kamu tidak sombong sekarang? Menurutmu mengapa aku meninggalkan aliansi formasi? Dengan adanya ahli seperti itu, tidak ada lagi yang bisa mereka ajarkan kepada saya. Tuan,
Saya ingin anak ini kehilangan tangannya dan tidak dapat lagi membuat formasi. Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hantu ilusi itu mengangguk dan memandang Ye Chen dengan jijik. Bukan masalah. Setelah mendengar ini, Jilin, yang sedang menonton pertempuran dari samping, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saat itu, Bai Zanyuan telah menyerahkan segalanya dan melakukan tindakan yang sangat tidak dapat diampuni dengan mencuri harta tertinggi ini dan membantai sesama anggota sekte. Tak seorang pun di pegunungan Kunlun dapat memahami hal ini. Karena jika Bai Zanyuan mau menunggu, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi master sekte berikutnya dari aliansi formasi. Namun, dia sekarang menyadari bahwa orang yang memulai semua ini adalah roh artefak ini. Ye Chen dalam bahaya. Roh artefak itu melepaskan niat membunuhnya dan melepaskan serangan yang hampir melampaui alam Raja Suci.